teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 manajemen ternak potong kerja yang beranggotakan yang pertama Aulia Rahma, yang kedua Cika Ayu, yang ketiga Irfan Alfian Almi, yang keempat Taufik Ramadhani, yang kelima Zahwa Azhara, dan yang keenam Jevanya Putra. Di sini akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen pemeliharaan ternak kelinci pada peternakan Bapak Sarji yang beralamatkan di Gedongan, Colomadu, Karanganyar. Kelinci adalah hewan mamalia yang mudah dipelihara dan cepat berkembang biak. Berdasarkan tujuan reproduksinya, kelinci dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kelinci sebagai penghasil bulu, kelinci pedaging, dan kelinci yang dipakai untuk meningkatkan mutu kelinci lokal melalui perkawinan silang. Dalam peternakan kelinci yang dipelihara secara intensif, kelangsungan hidup kelinci akan sangat bergantung pada perhatian dan tata laksana pemeliharaan dari peternaknya. Kegagalan reproduksi dan prolifikasi yang rendah pada kelinci terjadi akibat kurangnya pemahaman peternak terhadap pola reproduksi serta perkawinan kelinci. Oleh karena itu, manajemen pemeliharaan kelinci sangat penting dan perlu diperhatikan dalam menjalankan usaha peternakan kelinci. Nah, dalam video kali ini kami akan menjelaskan manajemen apa saja yang perlu dilakukan dalam pemeliharaan ternak kelinci. Manajemen pakan. Kelinci tergolong hewan herbivora yang tidak dapat mencerna serat kasar secara baik, sehingga kita sebagai peternak kelinci harus memperhatikan pakannya dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan pakan dan minuman kelinci, kita harus melakukan manajemen pakan dan minum yang kita berikan setiap harinya sesuai apa yang dibutuhkan kelinci. Pakan yang menjadi menu hendaknya sesuai persyaratan kandungan nutrisi yang lengkap, seperti protein, lemak, serat kasar, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Pada peternakan ini, pemberian pakan dilakukan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Pakan yang diberikan berupa pelet dan sedikit tambahan hijauan berupa daun pisang. Pelet yang diberikan merupakan pelet produksi sendiri yang berbahan baku dari bekatul, bran, polar, molasses, dan lain-lain. Pemberian pakan diberikan sebanyak 100 gram setiap kali pemberian bagi indukan dan 75 gram untuk kelinci berumur di bawah 3 bulan. Di peternakan ini juga ada tambahan pakan yaitu tokolan atau bungkil toge yang difermentasi dengan EM4. Pemberiannya diberikan siang hari sebagai pakan tambahan. Air minum diberikan secara ad libitum dan air minum yang digunakan berasal dari sumber dari lingkungan tersebut. Pemberian pakan di peternakan ini sudah sesuai dengan pendapat Mukhoningsih et al. 2014 yang menyatakan bahwa kelinci lebih menyukai konsentrat dalam bentuk pelet daripada mash. Pelet merupakan campuran beberapa bahan pakan yang diproses secara mekanik dengan tekanan tertentu sehingga akan terbentuk pakan yang kompak. Pertumbuhan kelinci yang diberikan konsentrat dalam bentuk pelet lebih baik daripada bentuk mash. Kandang kelinci bisa dibangun dalam berbagai bentuk sesuai dengan selera masing-masing peternak atau tempat di mana kandang tersebut akan dibangun. Bentuk kandang kelinci bermacam-macam, antara lain, yang pertama menggunakan sistem baterai. Sistem baterai adalah suatu kandang yang terbagi menjadi beberapa ruang atau petak. Yang kedua, sistem postal. Kandang ini sangat cocok untuk membesarkan anak kelinci karena beberapa kelinci dapat tinggal bersama dalam satu kandang. Yang ketiga, sistem rank. Sistem rank adalah sistem kandang yang memiliki halaman pengumbaraan untuk arena bermain kelinci. Bentuk kandang pada peternakan kelinci ini adalah menggunakan sistem baterai. Dalam peternakan kelinci ini ada 2 tipe kandang berdasarkan bahan baku utamanya. Yang pertama, kandang berbahan baku stainless steel. Keunggulan dari tipe kandang ini yaitu tidak kumuh, tidak mudah karatan, tidak mudah rusak, dan mudah dibersihkan. Yang kedua, kandang berbahan baku kayu. Keunggulan dari tipe kandang ini yaitu kelinci lebih merasa nyaman karena bahan bakunya terbuat dari alam. Dari peternak sendiri menyarankan agar memakai kandang berbahan stainless steel, akan tetapi pada alasnya ditambahkan sedikit kayu agar kelinci lebih nyaman. Oke, lanjut untuk manajemen kesehatan. Dalam pemeliharaan kelinci, manajemen kesehatan perlu diperhatikan untuk keberlangsungan hidup ternak. Untuk menghindari serangan penyakit, pada umumnya dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan kandang.
Pemberian pakan yang sesuai dan memenuhi kebutuhan nutrisi, serta melakukan karantina sesegera mungkin untuk kelinci yang sakit. Pada peternakan ini, pembersihan kandang dilakukan rutin 3 kali sehari. Pemberian vitamin di dalam air minum juga diberikan rutin oleh peternak, berupa vitamin alami dan buatan. Penghindaran penyakit seperti kembung, skabies, dan sorghok sangat penting dilakukan melalui treatment yang dapat dilakukan, yaitu dengan membersihkan kandang, pengecekan setiap saat, serta menghindari gangguan dari luar. Hal ini sesuai dengan pendapat Mansur tahun 2009 bahwa kandang yang akan digunakan untuk memelihara kelinci harus bersih, tidak lembab, cukup sinar matahari, serta aman dari predator, serta sirkulasi udara di dalam kandang harus lancar agar keadaan kandang tetap bersih. Penanganan terhadap penyakit salah satunya skabies yaitu ada 2 cara. Pertama dengan injeksi obat ivermectin terhadap kelinci secara langsung. Yang kedua dengan pengolesan bahan alami di luka yang diderita. Bahan alami itu berupa belerang, bawang putih, dan minyak jelantah. Jadi terdapat 2 penanganan penyakit skabies, yaitu penanganan dari luar dan penanganan dari dalam tubuh ternak. Manajemen selanjutnya yaitu manajemen breeding. Indukan dalam peternakan kelinci ini terdapat 14 ekor yang terdiri dari 4 pejantan dan 10 betina. Kelinci tersebut merupakan kelinci jenis Rex dan New Zealand. Perkawinan yang dilakukan adalah dengan cara kawin alami. Kelinci akan dikawinkan ketika sudah memasuki dewasa kelamin atau berumur 6-7 bulan. Tingkat keberhasilan kebuntingan umumnya 2 kali perkawinan. Masa bunting kelinci sekitar 1 bulan dengan rata-rata litter size 6-7 ekor. Litter size yang kurang dapat disebabkan oleh pejantan yang kurang subur dan dapat diatasi dengan penambahan vitamin maupun empon-empon. Tanda-tanda estrus bagi betina yaitu saat diusap pada bagian punggung, maka pantat kelinci akan terangkat. Kemudian kelamin akan berwarna merah cerah dan kelinci akan tampak gelisah. Setelah 40 hari sampai dengan 2 bulan, kelinci dapat dikawinkan kembali. Dalam 1 tahun, umumnya kelinci dapat melahirkan sebanyak 4 kali tergantung dari kualitas indukan. Umumnya, indukan produktif hanya mencapai usia 3 tahun. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Lestari et al. 2010 yang menyatakan bahwa seekor induk kelinci dalam 1 tahun paling tidak dapat melahirkan sebanyak 4 kali, di mana dalam 1 siklus reproduksi, seekor kelinci dapat melahirkan 8-10 ekor anak dan pada umur 8 minggu bobotnya dapat mencapai 2 kg atau lebih. Selanjutnya adalah manajemen limbah. Limbah dari peternakan kelinci dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman, terutama pada urinnya. Urin kelinci memiliki kandungan unsur hara yang sangat lengkap dan relatif lebih tinggi kandungan unsur haranya dibandingkan dengan jenis urin hewan ternak yang lain. Urin kelinci mengandung unsur N, P, dan K masing-masing sebesar lebih tinggi 2,72%, 1,1%, dan 0,5% daripada kotoran dan urin ternak lain seperti sapi, kerbau, domba, kuda, babi, bahkan ayam. Pemanfaatan limbah ternak kelinci, terutama urin, yaitu dibuat menjadi pupuk cair organik atau POC. Pupuk POC memiliki bahan baku urin kelinci sebesar 50% serta air kelapa sebesar 50% DA ditambah EM4 pertanian sebanyak 100 ml di setiap 5 liter dari campuran urin dan air kelapa. Kemudian, dari ketiga campuran tersebut dibiarkan beberapa saat sebelum bisa digunakan. Untuk feses kelincinya sendiri belum bisa dimanfaatkan. Saat ini hanya bisa dijual saja. Nah, setelah menonton video tadi, semoga teman-teman dapat memahami manajemen apa saja yang perlu dilakukan dalam berternak kelinci tentunya. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan thanks for watching. See you.